BEM-SI, kajian ulang dan evaluasi program Food Estate. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia melakukan demonstrasi di depan gedung Kementerian Pertanian RI Jakarta pada Jumat 24 September. Dalam orasinya, Koordinator Pusat BEM-SI, Nofrian Fadil Akbar, menyampaikan beberapa poin aspirasi yang menjadi tuntutan para peserta aksi demonstrasi. Salah satu meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan Food Estate karena berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Kami menuntut kajian ulang dan evaluasi program Food Estate terutama terhadap dampak kerusakan hutan, lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat. Begitu ucapnya. Selain itu, mereka juga menuntut adanya keterbukaan informasi dan data pengerjaan proyek Food Estate. Kami juga menuntut pemerintah menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Data Pengerjaan Proyek Food Estate yang bisa jamak oleh masyarakat, kata Nofrian. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Harufix Hasnul Kolbi saat menemui masa aksi mengatakan akan tetap bersama rakyat dan para petani. Hal ini pernah ia dibuktikan dengan menolak kebijakan terkait impor beras yang disampaikan kepada Presiden. Saya telah bersama rakyat dan petani. Saya memberikan masukan kepada Presiden untuk menolak impor beras, tegasnya kepada para mahasiswa. Selain itu, Harufix juga turut menjawab tuntutan-tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh para peserta aksi demonstrasi tentang reformasi agraria. Reformasi agraria dan lain-lain harus disampaikan dengan baik. Kita akan melakukan cara yang paling terbaik, begitulah katanya. Aksi demo di Banjarmasin, mahasiswa versus aparat saling dorong, teriak minta Ketua DPRD Kalsel keluar. Aksi demo tersebut tidak bisa membuat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, keluar, sehingga membuat mahasiswa dari HMI memaksa masuk dan menerobos barisan aparat kepolisian. Sampai terjadi aksi saling dorong, pantauan koran Banjar.net di lokasi Senin 20 September. Aksi demonstrasi di Jalan Lambung Mangkuran, Banjarmasin depan kantor DPRD Kalimantan Selatan. Puluhan mahasiswa HMI terlibat saling dorong dengan ratusan aparat kepolisian gabungan dari Polresta Banjarmasin dan Polda Kalimantan Selatan. Ricuan tidak terelakkan. Mahasiswa maksa untuk menerobos barisan aparat, namun aparat berusaha menahan dengan pagar batis. Tahan dulu, mahasiswa sabar, tahan dulu, ucap salah satu anggota pengamanan demonstrasi Polresta Banjarmasin dengan menggunakan mikrofon. Saling dorong dengan pasukan baju coklat itu masih saja terjadi. Mahasiswa terus berupaya memaksa masuk hingga berlangsung 30 menit, keadaan mulai tenang. Masing-masing kelompok baik dari HMI dan aparat kepolisian menarik mundur dan agak menjauh. Sebelumnya, salah satu orator dari HMI menggunakan pakaian dan peci serba warna hijau. Ini meminta agar Ketua DPRD Kalsel turun berdialog dengan mereka. Kami hanya ingin bertemu Bapak Supian Haka, selaku Ketua DPRD Kalsel dan sekaligus Kadinkas Kota Banjarmasin. Kapan kami bisa bertemu? Ada yang bisa menjawab bapak-bapak polisi? Teriak orator itu dengan mikrofon di tangan. Kalau Ketua DPRD Kalsel tidak mau turun, maka kami akan seperti ini 1 hari penuh. Begitulah sambungnya. BEM-SI ancam Presiden. Jenderal Gatot, saatnya mahasiswa bangkit. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantio belak-belakan meminta tolong kepada pemuda atau mahasiswa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Wahai pemuda, jangan abai terhadap situasi bangsa. Saya ulangi, pemuda jangan abai terhadap situasi bangsa. Begitulah jelasnya. Yang tolong selamatkan masa depan Indonesia, bangkit atau punah, ungkap Gatot yang juga mantan Panglima TNI itu sebagaimana dikutip Fajar News, Jumat 24 September. Statement Gatot ini tidak ada hubungannya dengan gerakan mahasiswa, khususnya yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia yang kemarin mengancam dan mengultimatum Presiden Joko Widodo. Dalam orasi ilmiahnya pada sidang Senat Universitas Cokroaminoto, Jakarta di Hotel Said, pekan ini Gatot mengemukakan Indonesia merdeka dengan nilai-nilai budaya yang kental. Begitu juga nilai-nilai luhur yang diwariskan sejak zaman dulu. Salah satu nilai luhur itu adalah warisan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Desain Undang-Undang Dasar itu sejatinya adalah harapan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak mengulang kisah di masa terjajah. Bahwa yang mendesain, yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaannya, nuansanya bahwa saya ini mengalami bangsa terjajah, bangsa yang susah bahkan mengorbankan jiwa dan raga dengan niat anak cucu saya tidak mengalami seperti saya. Begitu lengkapnya. Sebab itu Gatot mengingatkan segera pemuda untuk bisa menjaga Indonesia, pemuda harus dapat tetap menjaga bahkan harus segera bangkit mengembalikan ikatan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Begitu ujarnya. Hal tersebut harus dilakukan para pemuda ketika kondisi Indonesia terancam tercabik-cabik.
Silakan analisis sendiri apakah Indonesia terancam atau tidak, tegas Gatot kemudian. Ketika bangsa terancam, saatnya mahasiswa bangkit. Begitulah sambungnya. Gatot Nurmantio menilai bahwa tatanan berbangsa dan bernegara di masa kini dan ke depan sepenuhnya kembali pada diri kita semua. Seluruh kekuatan bangsa Indonesia khususnya berada di pundak generasi muda, penerus masa depan bangsa. Ultimatum Presiden, sementara itu Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia disingkat BEMSI bersama Gerakan Selamatkan KPK meminta Presiden Joko Widodo untuk segera bersikap dengan mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN. Sikap tersebut disampaikan BEMSI Indonesia bersama Gasak menyusul surat yang dikirimkan kepada Jokowi. Dengan menggunakan bahasa mengultimatum, mereka mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan bila Jokowi tidak mengangkat Novel GS menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam. Kami LISI BEMS seluruh Indonesia dan Gasak memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam. Tercatat sejak hari ini 23 September 2021. Isi keterangan surat yang sudah beredar di media massa itu. BEMSI tebar ancaman gelar demo akbar di Jakarta. Advokat BEMSI pantas dijuluki gelar Taliban. Advokat Sharma turut memberikan opininya terkait ultimatum yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Ia merasa jika BEMSI melakukan semua itu semata-mata mendorong Presiden Jokowi untuk segera membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan BEMSI mengancam akan menggelar aksi demo akbar di Jakarta andai kata Presiden Jokowi tidak mengubris permintaan mereka selama 3 kali 24 jam. Tidak hanya sendiri, Gerakan Selamatkan KPK siap menemani BEMSI di gelaran aksi demo tersebut. Di sisi lain, BEMSI dan Gasak juga menagih sejumlah janji Presiden Jokowi yang erat kaitannya dengan upaya penguatan KPK. Di antaranya seperti janji peningkatan jumlah penyidik KPK dan janji peningkatan jumlah anggaran untuk KPK. Pernyataan ini telah sepenuhnya tertuang di dalam surat BEMSI dan Gasak yang ditunjukkan langsung kepada Presiden Jokowi. Dari hal itulah Sharman dengan lantang menyematkan julukan Taliban kepada BEMSI. BEMSI pantas dijuluki Taliban, modusnya menghalalkan segala cara. Ceritanya seperti dilansir Gramedia Jumat 24 September 2021. Terlepas dari itu semua, Sharman menekankan bahwa Presiden Jokowi tidak akan membatalkan keputusan KPK terkait pemecatan Novel Baswedan GS. Presiden Jokowi tidak akan membatalkan keputusan KPK tentang pemecatan Novel Baswedan DKK. Paham lo BEMSI Taliban? Begitulah tegasnya. BEMSI tebar ancaman gelar demo akbar di Jakarta. Advokat BEMSI pantas dijuluki gelar Taliban. Advokat Sharman turut memberikan opininya terkait ultimatum yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Ia merasa jika BEMSI melakukan semua itu semata-mata mendorong Presiden Jokowi untuk segera membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan BEMSI mengancam akan menggelar aksi demo akbar di Jakarta andai kata Presiden Jokowi tidak mengubris permintaan mereka selama 3 kali 24 jam. Tidak hanya sendiri, Gerakan Selamatkan KPK siap menemani BEMSI di gelaran aksi demo tersebut.